Asal-usul puake di Sungai Kapuas. Dalam perspektif amanah dari seorang raja, oleh Aprilia Dwi Kurniasi. Ke Pontianak naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau kami nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan gurame. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Pagi hari memakan kelapa. Badan kekar, umurnya tua. Perkenalkan, kami Aprilia. Kami di sini pengen nak cerita. Melukis dengan memakai kuas. Menggambar wajah manusia. Menyeberang lewat Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Pada awal kisah, cerita ini mengkisahkan seorang raja dan dua putra kembarnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu putranya diberi hukuman oleh sang raja untuk menjaga sepanjang Sungai Kapuas. Teman-teman yang berbahagia, di dalam kisah ini diperankan oleh sang raja dan dua putra kembarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja beserta dua putranya di dalam kerajaan. Saat pagi hari, hujan rintik-rintik sudah membasahi halaman kerajaan. Suasana saat itu membuat kepedihan hati sang raja, dikarenakan ia belum dapat melupakan permaisuri yang sangat ia cintai. Baginda raja pun berkata, "Sanggup dah aku ni ya hidup tanpa bini aku?" Kekhawatiran itulah yang membuat hati baginda raja gelisah. Tanpa terasa air mata pun menetes di pipinya. Kenangan demi kenangan bersama permaisuri belum dapat ia lupakan. Raja ini sudah mempunyai dua putra kembar. Yang satu bernama Buaya dan yang satu lagi bernama Naga. "Putraku, pagi ini ayah ingin menyampaikan suatu permohonan kepada kalian. Akhir-akhir ini ayah udah tidak lagi memikirkan kerajaan. Ayah belum dapat melupakan kepergian ibumu. Ayah memutuskan akan meninggalkan istana dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari semuanya. Ayah ingin menenangkan diri sampai dapat melupakan kesedihanku. Sementara itu, ayah akan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada kalian berdua." Ayahanda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita berdua akan melaksanakan amanah ayahanda dalam kepemimpinan kerajaan. Benar ayahanda, apa yang dikatakan Buaya. Kita berdua akan meneruskan kepemimpinan ayahanda dengan saling menolong. Raja menghela napas lega ketika mendengar kedua putranya tersebut bersedia untuk meneruskan kepemimpinan kerajaan. Para dayang sudah menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa oleh baginda raja ke tempat pengasingan. Dipeluklah satu persatu putranya. Raja tidak dapat menipu dirinya sendiri. Ia pun meneteskan air mata di pipinya. Raja pun berkata, "Putra-putraku, ayah akan berangkat ke suatu tempat yang jauh. Ingat ya pesan ayah, jangan sia-siakan kepercayaan yang udah ayah berikan kepada kalian berdua nih. Ayah sangat sayang sama kalian berdua. Ayah ingin kita nih dapat membawa rakyat hidup rukun dan makmur." Hari demi hari mulai dijalani tanpa adanya kehadiran sang raja. Hal itu pun membuat
sang buaya untuk secepatnya membagi tugas pada sang naga. Pada suatu hari disampaikanlah pesan ini kepada naga. Naga, sebaiknya kita mulai membagi tugas untuk melanjutkan kepemimpinan Ayahanda. Apa maksudmu, buaya? Aku rasa akulah yang berhak memimpin sepenuhnya kerajaan ini. Aku tak perlu membagi tugas kepadamu. Apakah engkau tidak ingat bahwa kita diberi tugas oleh Ayahanda untuk menjalankan kepemimpinan secara bersama-sama? Baiklah, aku akan mengikuti kemauanmu. Tapi seandainya kau menyimpang dari amanah, kamu akan berhadapan denganku. Kekejaman naga pun makin menjadi-jadi. Dia bukan untuk sewenang-wenang saja, melainkan juga untuk menyengsarakan rakyat. Rakyat makin menderita, makin ketakutan melihat tingkah dia. Kekejaman naga ini sudah diketahui oleh sang buaya. Buaya pun berinisiatif untuk menegur saudaranya. Dikarenakan kehidupan di kerajaan tersebut bukan makin membaik, malah makin memburuk. Naga, aku melihat kau udah mengingkari kesepakatan yang kita buat. Kau tak ada lagi menjalankan amanah Ayahanda. Kau malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Aku adalah raja, jadi akulah yang berhak berkuasa di kerajaan ini. Kau tidak perlu mencampuri urusan kerajaan ini. Jadi, kalau begitu sekarang kau adalah musuhku. Aku akan membela rakyat melawan kekejamanmu. Pertempuran antara dua putra kerajaan tidak dapat lagi dihindari. Bunyi pedang berhamburan. Di tempat pertapaan, hati Baginda Raja mulai gelisah. Apa sebenarnya yang dilakukan dengan kedua putraku? Mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak tenang begini? Aku harus segera balik ke kerajaan. Aku tidak mau salah satu dari putraku celaka. Aku harus mendamaikan mereka. Apa yang sebenarnya mereka pertengkarkan ni? Dengan kesaktiannya, dalam waktu yang singkat, Baginda Raja dapat pulang ke kerajaan. Ditemuilah naga di istana. Naga, apa sebenarnya yang telah terjadi sehingga kau dan buaya saling bermusuhan? Aku udah menjalankan amanah Ayahanda, tapi buaya selalu membela rakyat. Dia anggap aku nih selalu salah apa yang aku lakukan. Ayah tidak mau sepihak. Ayah juga harus mendengar alasan buaya mengapa membela rakyat. Kalau begitu, pengawal panggilkan buaya kemari. Pengawal pun memanggil si buaya untuk bertemu menghadap sang raja. Buaya, apa sebenarnya yang udah terjadi di kerajaan nih? Ceritakanlah ke ayah. Ayah ingin mendengarkannya. Ayahanda, selama ini saya udah membuat kesepakatan dengan naga. Namun, ternyata naga mengingkari kesepakatan itu. Rakyat menjadi sengsara dan miskin karena ulah dan kekejamannya. Belum selesai buaya menceritakan semua kekurangan saudaranya, naga sudah marah. Dihampirinya lah buaya. Dia ingin melampiaskan rasa marahnya ke buaya. Sontak sang raja marah. Hentikan semua ini. Kalian benar-benar memalukan. Aku udah mengajari kita berdua nih untuk hidup saling menghormati dan menolong sesama. Tetapi semua itu gagal. Kita nih udah melanggar pesanku dan tidak menjalankan amanah yang telah aku berikan kepada kita. Naga dan buaya, kita berdua udah menyia-nyiakan kepercayaan yang telah aku berikan kepada kita. Untuk itu, aku hukum kita. Naga, jadilah engkau naga yang sebenarnya, dan hiduplah di dalam air. Pergilah kau dari tempat ini. Kau aku beri tanggung jawab untuk menjaga sepanjang sungai Kapuas dan tinggallah di sana. Sedangkan kau buaya, jadilah engkau buaya yang sebenarnya. Tetapi karena hukumanmu tidak terlalu berat, maka engkau akan menjadi penunggu di kerajaan ini. Pada akhirnya, kedua putra sang raja pun berubah menjadi hewan. Si naga pergi menuju ke tempat sungai Kapuas, dan buaya menjadi buaya yang sesungguhnya. Dia menunggu di kerajaan. Amanah dari kisah ini adalah
Kita tidak boleh mengecewakan atau menyia-nyiakan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Karena kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita itu perlu dijaga sampai kapanpun. Di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, janganlah kamu sesekali mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan juga kamu sesekali mengkhianati amanah yang sudah diberikan kepada kalian. Sesungguhnya kalian mengetahui. Memotong kayu dengan gergaji, jatuh menimpa pohon pepaya. Amanah adalah sifat terpuji yang artinya dapat dipercaya. Pemburu membawa panah, hendak menembak anak burung. Jadilah orang yang amanah agar dipercaya semua orang. Pergi ke pasar memancing ikan, tak lupa juga membeli terasi. Alhamdulillah kita ucapkan, insya Allah berjumpa lain kali. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei Kapuas, hei Kapuas.